Selain harus memainkan gradasi emosi yang tak menentu, Feby Rastanti memiliki tantangan lain saat membintangi film Series and the Rail karya sutradara Azhar Kinoy Lubis bersama rumah produksi Falcon Pictures. Feby Rastanti berperan sebagai Ruel yang tak begitu sulit mendalami peran sebagai wanita tomboy, cuek, dan kerap menjadi cewek pemberontak. Aku perannya di sini sebagai Rule. Rule ini karakternya dia tuh cuek, terus dia anaknya berani, dia metal banget. Dia tuh nggak peduli banget sama semua aturan-aturan norma-norma dalam hidup. Dia tuh dia tuh ada beberapa kejadian di masa lalunya yang bikin dia tuh benci aja sama dunia. Dia tuh pengen berontak dan nggak suka aja sama semua aturan. Berarti beda banget sama karakter asli kamu. Melompat jauh, keluar jauh dari karakter asli. Iya cukup sih ya, agak berbanding terbalik juga. Tapi si Rul ini kan tomboy. Sebenarnya aku juga diri aku pribadi nggak yang terlalu ladylike banget. Aku lumayan tomboy dan sementara pas jadi Rul tuh bener-bener kayak wah lepas banget nih, bebas tomboynya. Kadang kan kalau aku tomboy tapi masih ya ada norma-norma sosial sebagai perempuan yang aku nggak bisa kayak ngasal gitu ya. Nah ini pas jadi Rul tuh bener-bener kayak akhirnya. Apa yang dilakuin Rul selama film ini yang paling kamu suka gitu? Dia ngelakuin apa sih di dalam skenario itu? Apa ya, aduh aku pengen kasih tahu cuma jadinya bakalan spoiler. Cuma yang jelas menurut aku itu salah satu adegan yang terberat dalam film tersebut, dan di situ benar-benar kelihatan emosi, naik turun emosinya si Rule-nya ini juga kelihatan banget. Jadi itu aku cukup harus konsentrasi karena scene-nya panjang, terus naik turun emosinya tuh bener-bener gradasinya tuh kayak naik turun. Terus di situ juga kelihatan banget kalau Rule tuh setia kawan banget sama Cheris. Rul itu bisa dibilang kayak next level buat acting kamu juga nggak sih? Mesti pengembangan dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Betul. Maksudnya aku juga sangat bersyukur bisa join, bisa gabung di project Charis dan Rule. Aku berterima kasih banget, aku udah ditawarin karakter ini bener-bener pas baca sinopsisnya. Terus abis itu aku dibilang mau jadi apa nih, terus habis itu jadi Rule. Terus aku lihat, aku langsung kayak oke, aku mau banget. Soalnya gimana ya, pertama emang genre-nya sesuatu yang berbeda buat aku. Kedua, si karakter ini sangat menarik aja buat aku. Kayak yang tadi aku bilang, walaupun dia berani, dia metal banget, dia tomboy, dia nggak peduli sama aturan-aturan dalam hidup, tapi dia tuh punya beban rahasia, kesalahan di masa lalu yang akan bisa dilihat kalau misalnya nonton filmnya. Tapi itu menjadikan karakter si Rule ini nggak cuma kayak ya cuek, berani apa segala macam, tapi ada layer-layer dalam si karakter ini yang aku perlu pelajarin sih. Susah nggak untuk mendalami sosok Rule ini? Susah-susah gampang, karena maksudnya kalau tomboynya oke lah, aku agak-agak rada tomboy dikit. Cuma karena yang tadi aku bilang, karena dia ada layer-layernya, terus dia tetap orangnya juga tetap pedulian sama orang. Terus dia tuh tomboynya bener-bener metal banget. Jadi ya itu yang harus dipelajarin. Tapi kalau susah ya susah-susah gampang, dan menurut aku setiap karakter yang aku mainin, karena background story-nya beda, karakternya berbeda, mau genre filmnya sama, tetap aja bakalan ada tantangan tersendiri sih. Ini kan genrenya thriller action ya. Ada maksudnya slasher darahnya kah, atau ada apa? Sorry. ada slasher darahnya kah, atau pakai pegang alat gitu kan, thriller. Iya, ada darah, ada Tapi pakai megang alat juga nggak? Pistol gitu. alat. Mungkin. Iya, alat iya. Apa tuh? Senjata api, senjata tuh. Alat senjata api. Wah, ada berarti belajar dulu nggak tuh cara megangnya? Nah itu kayak tadi aku bilang, kebetulan memang
megang senjata api tapi nggak ngerti juga. Emang aku kan bukan kriminal kebetulan. Sherris dan ini siapa ya? Maksudnya bukan aslinya, bukan Feby-nya dong. Maksudnya si karakternya Roll dan Sherris ini kan bukan kriminal yang emang bisa memegang alat-alat atau senjata kayak gitu-gitu yang buat berantem. Ini emang anak